البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Pada pertemuan terlewat sudah kita masuk di Kitabul Hajj bab wujuhil ihram wa sifatihi. Bentuk-bentuk tata cara ihram dan sifat-sifatnya. Disebutkan ketika haji ada 3 bentuk ihram. Yang pertama adalah tamattu, kemudian qiran, kemudian ifrad. Kita sudah sebutkan bahwa ijma' boleh ketiga tata cara ini boleh. Lalu mana yang afdal? Sebutkan yang afdal adalah tamattu. Karena Nabi SAW belum menyebutkan dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Hadis muttafaqun alaih. Ya, hadis sebutkan ini adalah hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Bahwa Nabi SAW waktu itu mengatakan, "Lau anni istaqbaltu min amri mastadbartu ma ahdaitu wa la ja'altuha umratan." Ini Tuhan mengatakan bahwa itu wajib. Tamattu yang benar adalah sunnah, yang paling afdal. Ini beliau mengatakan, "Lau anni istaqbaltu min amri mastadbartu," maksudnya, kalaulah aku mengetahui apa yang akan terjadi kepada diriku dari perkara-perkaraku. Ini kalaulah di sini adalah kalaulah yang boleh, bukan kalaulah ini mencerca takdir dan sebagainya. Kalau tidak ada ini dan itu, bukan itu. Tapi ini kalaulah yang diperbolehkan. Kalau aku mengetahui perkara yang akan terjadi pada diriku, ma'ahda itu, aku tidak akan membawa hadyu, sembelihan untuk haji. Aku tidak akan membawa. Wala ja'altuha umratan, aku jadikan ya hajiku itu umrah. Jadi umrah dulu, kemudian setelah itu halal, kan demikian. Sebelum tanggal 8 Dzulhijjah, kemudian berniat haji. Itu namanya tamattu. Jadi sampai ke Mekah, kemudian umrah. Sudah kita sebutkan caranya. Setelah itu halal, boleh semuanya dari perbuatan orang-orang selain ihram boleh. Ya, mendatangkan keluarga dan sebagainya boleh. Kemudian ketika waktu haji, mulai tanggal 8 itu, kemudian berikutnya tanggal 9 wukuf di Arafah, dia niat untuk haji. Itu. Aku akan jadikan umrah. Ini umrah selesai kemudian baru haji. Inilah namanya tamattu. Maka di sini apa? Maka di sini menunjukkan Nabi berkeinginan seperti itu. Wa qala, kemudian beliau mengatakan, dakhalat al-umrah fil hajj ila yaumil qiyamah. Umrah masuk ke dalam haji. Ini setelah umrah ini kemudian haji sampai hari kiamat. Ucapan beliau ini sebagian mengatakan seperti Ibnu Qayyim, Ibnu Hazm mengatakan wajib tamattu. Karena Nabi mengatakan sampai hari kiamat seperti ini. Seperti ini caranya. Faqala Suraqah bin Malik, maka Suraqah bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya Rasulullah, ali amina hada amli abad?" Apakah untuk tahun kita ini saja ataukah untuk selama-lamanya? Faqala bal li abad, bahkan selama-lamanya. Itu. Ini seakan-akan kan wajib kan demikian. Tapi itu ada hadis Urwah bin Mudarris ya, sebutkan oleh ya, hadis ini adalah sahih. Kemudian di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man shalla salatana," barang siapa yang salat seperti salat kami, yakni di Musdalifah, wa kana qad waqafa qabla dzalika lailan aw naharon, telah wukuf sebelum itu 1 hari atau yakni 1 malam atau 1 hari, faqad tamma hajjuhu, telah sempurna hajinya. Berarti semua jenis bentuk umrah boleh, semua jenis bentuk apa ihram boleh. Wa qad tabathu, demikian juga melaksanakan niat dia. Demikian keinginan dia. Jadi ini menunjukkan apa? Boleh. Walaupun memang yang afdal adalah tamattu tadi. Bahkan disebutkan para sahabat mereka tidak semuanya melakukan tamattu. Ya demikian. Ini menunjukkan apa? Boleh untuk melakukan yang lainnya. Demikian juga Nabi SAW waktu itu mengatakan kalimat itu adalah untuk apa? Untuk membantah orang-orang jahiliyah bahwa tidak boleh umrah di bulan-bulan haji. Ya, di bulan-bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah tidak boleh umrah menurut mereka. Kemudian Nabi mengucapkan kalimat tadi untuk membatalkan.
Ya, jadi menyebutkan kalimat yang menunjukkan tamattu tadi untuk membatalkan ucapan orang-orang jahiliyah. Dan ini menunjukkan bahwa apa? Yang benar adalah tidak wajib. Boleh qiran, boleh tamattu, boleh kemudian tadi ifrad. Adapun tamattu itu adalah afdal, disebutkan dalam Al-Qur'an. Faman tamatta bil umrati ila haji, disebutkan tamattu. Nah, demikian. Misalnya ini permasalahan ini, kemudian kita masuk bab yang baru, ya setelah tadi jenis-jenis ihram, kemudian Ibnu Hajar menyebutkan bab yang baru di Bulughul Maram ini di kitab Al-Hajj, babul ihram wa ma yata'allaqu bihi, bab tentang ihram dan apa-apa yang berkaitan dengan ihram. Setelah kita sebutkan yang dibawakan oleh Ibnu Hajar tentang tata cara ihram, kan demikian, ada 3, tamattu, ifrad, qiran. Kemudian ya bagaimana cara ihram itu, sunah-sunahnya dan apa-apa yang berkaitan dengannya. Dan sudah kita sebutkan bahwa ihram itu adalah diambil dari kalimat ahrama, yaitu dakhala fil haram, masuk ke negeri haram, masuk ke Mekah, masuk ke Masjidil Haram. Maka di situ berkaitan. Kalau ingin masuk ke situ, berniat ya memulai haji atau umrohnya, di situ ada hal-hal yang hendaknya dia lakukan. Kemudian disebutkan hadis nomor 711. Hadis muttafaqun alaih. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala, beliau mengatakan, "Mahalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau ihlal, ya. Ihlal sebutkan rafu saut bitalbiyah, mengangkat suara untuk apa? Talbiyah. Talbiyah labbaik Allahumma labbaik. Talbiyah dari kalimat labbaika. Labbaika ini aku memenuhi panggilanmu, ya Allah. Mengangkat suara untuk talbiyah. Dan itu untuk laki-laki. Perempuan cukup mendengar dirinya sendiri, tidak dikeraskan. Ya, jadi itu. Maka Nabi SAW tidaklah ihlal illa kecuali min indil masjid, di sisi masjid. Ya, masjid yang ada di Dzul Khulaifah itu. Di situ. Mulai Nabi SAW beliau memulai kalimat itu adalah di sisi masjid itu. Muttafaqun alaih. Maka di sini disebutkan bagaimana niat ihram? Ya, disebutkan iya, ketika seorang mau ihram, ya mulai memakai baju itu, mandi dulu, kemudian disebutkan sholat juga, ya kemudian ya memakai baju, ya mandi memakai baju itu. Maka apa? Maka di situ niat. Dan yang benar tidak perlu diucapkan dengan keras. Tidak perlu kemudian mengatakan ini aku berniat, demikian. Cukup dalam hati. Apakah disyaratkan mengangkat suara? Sunnah saja. Tidak kemudian disyaratkan kalau tidak mengangkat suara berarti apa? Tidak mengatakan labbaik Allahumma labbaik dengan keras berarti tidak sah, tidak. Ini cukup dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Jadi ketika habis mandi dan sebagainya kemudian niat, ya niat bahwa dia akan memulai ihram itu. Waktunya kapan yang disukai untuk ihram itu? Ya, ketika kita sudah mendekati miqat, ya atau sudah bersama sebelum miqat, umpamanya kalau di atas pesawat umpamanya, ya sebenarnya adalah hina istawa ala rahilah, ketika menaik kendaraan. Demikian disebutkan. Ya. Kemudian apa? Kemudian kalau Nabi SAW kemudian beliau di tempat namanya Baida itu. Di situ. Jadi disukai ya ketika apa? Ketika sudah mulai naik kendaraan. Mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Sebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim, ya, bahwa Nabi SAW, ya, hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan ahala hina istawat bihi rahilatuhu qaimah. Beliau mengucapkan ihlal tadi, labbaik Allahumma labbaik tadi. Itu ketika beliau sudah di atas kendaraannya, yang kendaraan itu berdiri, sudah mulai berangkat. Nah, di situ. Ini semua menunjukkan adalah afdalnya seperti itu. Kalau berarti kalau di pesawat ya sudah siap-siap dulu, ketika disebutkan sudah mulai memasuki miqat di atas udara itu memakai baju dan niat, sudah mandi sebelumnya, ya demikian. Kalau kemudian di Madinah ya, di Madinah dulu, kemudian setelah itu nanti menuju tempat itu tadi, Dzul Khulaifah, ya.
kemudian nanti mandi, kemudian memakai baju ihram, ya, kemudian ucap labbaik Allahumma itu ketika menaiki kendaraan, demikian. Sebagai Imam Nawawi rahimahullah taala, al-ashah indana annahu istahab ihramuhu, disukai menurut kami. Yang sahih ihramnya itu inda ibtida'i sair, ketika mulai berangkat. Wa bi asir rahilah, mulai kendaraannya itu berangkat. Demikian. Dia ucapan syuhur, as-salat wal falah. Ya demikian. Kemudian hal istihab ayat Qur. Ma yuridu ayyahruma bihi qabla talbiyah. Apakah harus berbicara maksudnya? Ya, apakah harus mengatakan Allahumma inni uridul hajj, ya Allah aku ingin haji, gitu. Dikeraskan, tidak. Cukup niat. Yang penting mengucapkan labbaik Allahumma labbaik tadi. Ya, demikian. Kemudian ihram akibat shalah. Ya, disebutkan ihramnya itu ya setelah salat. Ya, ihramnya itu ketika setelah salat sunah. Disebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, sekali Imam Muslim rahimahullah taala, kalau beliau mengatakan karena Rasulullah SAW adalah Rasul SAW yarka'u bi Dzul Hulaifah. Beliau rukuk, ini salat di Dzul Hulaifah, rakaatain, 2 rakaat. Ada masjid di situ, salat di situ. 2 rakaat. Ya, ini disebutkan salatnya adalah salat sunah. Duha atau apa, bukan salat khusus untuk haji atau salat khusus untuk umroh ya. Ini salat duha atau seperti itu. Salat sunah mau masjid dan sebagainya. Demikian pokoknya Nabi salat. Kemudian semua idza stawat bihi naqah qa'imah, ketika naqah, yakni untanya beliau itu sudah tegak, inda Masjidil Hulaifah, di sisi Masjidil Hulaifah itu mikotnya orang Madinah, ahalla, beliau baru mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Nah, itu niatnya seperti itu. Mulai dari situlah mulai ihramnya. Nah, ini awal-awalnya seperti itu. Kalau di Madinah mudah insyaallah. Demikian juga disebutkan oleh Imam Bukhari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Atani lailah, datang kepadaku tadi malam atin, orang yang datang min rabbi, dari Rabbku." Faqala, dan mengatakan, "Sholli fi hadzal wadi mubarak." Salatlah di wadi mubarak ini. Dan katakanlah umrah fi hajjah. Umrah di haji. Ini tamattu tadi. Kemudian juga disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan sebagainya. Ini salatnya ini bukan salat khusus untuk ihram, ini untuk umrah atau haji, tidak. Yusolli duha, ya, au naflan mutlaqan, salat sunah mutlak habis wudu, ya, seperti itu namanya. Ya, bukan di waktu-waktu yang terlarang. Sehingga kalau di waktu yang terlarang, mulai habis subuh, demikian juga sebelum matahari tenggelam atau ketika tenggelam itu tidak boleh salat. Demikian juga sebutkan sunahnya istiqbalul kiblat, menghadap kiblat. Ya, ketika naik kendaraan itu, masyaallah, kita tidak tahu waktu itu kiblatnya mana. Ya, ini kiblat, menghadap kiblat, kemudian wa tasbih, wa tahmid. Demikian juga tahmid dan takbir sebelum ihlal bitalbiyah. Sebelum ihlal itu. Sebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anahu kana idza shalat ghadah, beliau kalau salat subuh di Dzul Hulaifah amara bi rahilati, kemudian merintahkan kendaraannya. Farahat, kemudian berangkat. Tsumma raqiba, kemudian naik. Fa idza stawat bihi istiqbalal kiblat, ketika sudah naik di atasnya menghadap kiblat, qaiman, dalam keadaan berdiri, ya. Ini ya duduk gitu. Tsumma yulabi, kemudian yulabi. Tsumma yadhkur, kemudian beliau menyebutkan ali Nabi sallallahu alaihi wasallam anu fa'ala dzalik, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan demikian, menghadap kiblat. Ya, kemudian talbiyah. Demikian juga dalam riwayat Anas Malik radhiyallahu anhu, Sahih Imam Bukhari, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menaiki kendaraan, kemudian beliau ketika di beda berzikir, tahmid, tasbih, takbir, kemudian baru ihlal. Ya, demikian, baru ihlal, labbaik Allahumma hajjan, atau kalau umrah labbaik Allahumma umratan, atau labbaik Allahu hajjatan wa umratan. Ini demikian. Kemudian berikutnya hadis nomor 712. Wa an Khalid bin Sa'ib an abihi, dari Khalid bin Sa'ib dari bapaknya radhiyallahu anhu. Ini Sa'ib radhiyallahu anhu. Disebutkan di sini dhaif di situ, ya, Khalid bin Sa'ib disebutkan dia majhul hal, tapi ada penguatnya. Bukan oleh Imam Bukhari di Tarikh Kabir. Ya, tapi di situ ada rawi namanya Abdurrahman bin Abdullah bin Dinar. Dhaif. Ya, tapi menguatkan yang tadi, sehingga di sini dikatakan Hasan dikoiri oleh Syekh Muhammad bin Izam di sini. Dari sini Hasan bisa dilakukan.
Nabi dari bapaknya, yakni As-Sa'ib radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW, sungguhnya Rasul SAW, qala beliau mengatakan, atani Jibril, datang kepadaku Jibril, fa'amarani. Kemudian beliau merintahkan aku, an amura ashabi, untuk aku merintahkan sahabat-sahabatku, ayyarfa'u aswatahum, untuk mengangkat suara-suara mereka, bil ihlal, dalam ihlal. Rawal khamsah, disebutkan oleh yang 5, wasahu at-Tirmidzi, sahih oleh at-Tirmidzi wa Ibnu Hibban dan Ibnu Hibban. Ya. Di sini menunjukkan untuk mengeraskan suara, dan itu untuk laki-laki. Adapun perempuan cukup didengar dirinya. Di sini subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna